Halo, perkenalkan nama saya Zaneta Larissa Atalia dengan NIM 210100000226. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum kelas D semester 2 Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat video terkait pengertian, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu ciri yang dimiliki Indonesia, dan bahasa Indonesia juga dapat membedakan negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Poin kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial budaya yang harus tetap dijaga, dipelihara, dan dikembangkan oleh penerus bangsa Indonesia yang selanjutnya. Nah, penerus bangsa Indonesia yang selanjutnya harus mempunyai rasa kebanggaan tersendiri terhadap bahasa Indonesia. Poin ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dalam sebuah komunikasi, bahasa sangat penting untuk digunakan terhadap lawan bicara. Adanya penggunaan bahasa yang baik dan mudah dimengerti orang lain pun dapat berdampak pada komunikasi yang baik pula. Poin terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran bahasa Indonesia ini dapat diterima di berbagai daerah, wilayah, lintas agama, dan lintas etnis. Nah, semua orang dari berbagai status sosial, latar belakang, suku, dan agama dapat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terdapat 4 poin, yaitu poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di seluruh kegiatan dan penyelenggaraannya pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Poin kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia memegang peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar atau SD, yaitu mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bahasa Indonesia sendiri pun merupakan sarana penting untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis dan kritis. Poin ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Nah, Indonesia pasti mempunyai pejabat atau pemerintah yang mempunyai sistem perjalanan dinas ke daerah-daerah tertentu. Nah, tentunya pejabat berkomunikasi dengan masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia agar terjalinnya komunikasi yang baik pula. Pada poin terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia tersebut merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia juga memiliki ciri-ciri dan identitasnya yang membedakannya dengan
kebudayaan daerah. Dan juga bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan nasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. I think is eating. Thank you for everything.